Kabar mengejutkan, Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU) membeberkan rangkap jabatan di lingkup BUMN. Bahkan ada petinggi BUMN yang rangkap jabatan di 22 perusahaan sekaligus. Melalui rilis pers, KPPU menemukan rangkap jabatan antara direksi komisaris antar BUMN dengan perusahaan non-BUMN. Sektor keuangan, asuransi, dan investasi terdapat sebanyak 31 direksi atau komisaris yang rangkap jabatan. Sektor konstruksi terdapat 19 direksi komisaris rangkap jabatan, bahkan di sektor pertambangan ada satu orang yang rangkap jabatan di 22 perusahaan. KPPU menilai rangkap jabatan ini dapat berpotensi melanggar persaingan usaha yang sehat. KPPU telah menyurati Kementerian BUMN untuk mencabut ketentuan yang memperbolehkan rangkap jabatan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas dengan Dewan Komisaris perusahaan selain BUMN tersebut. Ya, temuan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU soal adanya direksi dan komisaris perusahaan plat merah yang juga menjabat sebagai pejabat di perusahaan non-BUMN menyeruak. KPPU menyebut bahkan ada satu nama petinggi BUMN yang juga merangkap sekaligus hingga 22 jabatan. Dan untuk mengonfirmasi hal ini kami telah tersambung melalui Zoom dengan Ketua KPPU, Kodrat Wibowo. Selamat pagi, Pak Kodrat, apa kabar? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat. Pak Kodrat, bagaimana tanggapan BUMN terkait surat yang telah dikirimkan KPPU soal adanya dewas ataupun komisaris BUMN yang merangkap jabatan ini? Pak, memang kami sedang masih menunggu ya. Kami kirimkan hari Senin siang di Kemenek BUMN Medan Merdeka Barat itu jam menurut catatan kami. Dan kami tunggu tanggapan setidaknya saran dan pertimbangan yang kami kirim terkait dengan temuan adanya rangkap jabatan direksi atau komisaris BUMN pada perusahaan-perusahaan non-BUMN. Oke. Pak Kodrat, sebetulnya KPPU sejak kapan menyelidiki atau meneliti adanya petinggi BUMN yang merangkap jabatan ini? Dan apakah sudah ada seperti surat teguran kepada nama-nama yang merangkap jabatan tersebut ataupun kepada perusahaan mereka yang membuat mereka harus merangkap jabatan gitu? Baik, semuanya berdasarkan laporan masyarakat ya. Jadi kami mendapatkan laporan masyarakat terkait rangkap jabatan secara horizontal antara perusahaan BUMN dengan perusahaan non-BUMN. Yang jelas kalau kita melihat kacamata Permenek BUMN yang mengizinkan bahwa komisaris atau Dewan Pengawas boleh menjadi komisaris perusahaan non-BUMN persyaratan perundang-undangan. Sektor itu memang mengejutkan juga, dan kami sudah mulai sekitar 3 minggu yang lalu mengumpulkan data apakah memang betul laporan masyarakat ini ada komisaris atau direksi di perusahaan yang menjadi komisaris di perusahaan non-BUMN atau swasta. Memang swasta ini bisa saja terafiliasi, ya, atau ada yang mengendalikan, tapi kami belum melihat itu. Semua masih penelitian. So far juga baru 3 sektor, 3 kelas. Pertama, keuangan, investasi, dan konstruksi. Jadi masih ada beberapa lain yang sedang nanti untuk menemukan hal ini. Bila tadi disampaikan ada satu komisaris di BUMN yang menjadi komisaris juga di 22 perusahaan non-BUMN, ya itulah faktanya. Tentunya ini mengatakan ya tentu saja, tapi sekali lagi kami tidak mempermasalahkan komisaris BUMN ini adalah pejabat publik, baik dari kementerian maupun lembaga, karena itu bukan kami, itu ada ombudsman yang silakan menghandle. Kalau kami bicaranya adalah bagaimana aturan ini dalam Permenek N nomor 10 tahun 2010 diundangkan bulan Oktober ini jelas berpotensi melanggar larangan dan Undang nomor 5 tahun 99 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan di pasal 26 yang menyebutkan bahwa dilarang seseorang menjadi direksi atau rangkap jabatan atau direksi perusahaan lain, tentunya dengan 3 kriteria, bila perusahaan tersebut berada pada pasar yang sama, relevan yang kedua, bila perusahaan yang dia jadi pengurus komisarisnya terkait satu sama lain, dan yang ketiga jelas
terjadi dampak yaitu praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Tentunya kita hanya melihat saja pada kriteria pertama. Pada kriteria pertama itu sudah cukup berhati-hati dan cukup berpotensi perusahaan-perusahaan non BUMN ini memang mereka sepertinya dari temuan kami di dalam akta notaris pendirian atau perubahan ADART itu bergerak di pasar yang sama atau juga terkait. Demikian. Oke. Pak Kodrat, ini kan ada nama-nama di sektor keuangan, asuransi, investasi yang merangkap jabatan. Namun yang kemudian di-highlight publik adalah kemudian di sektor konstruksi ada satu orang merangkap 19 jabatan, kemudian ada di sektor pertambangan bahkan sampai 22 rangkap jabatannya begitu. Sebetulnya bagaimana KPPU melihat katalis ataupun indikator ini sudah mulai melewati batasan aturan sehingga ada potensi adanya pelanggaran aturan persaingan usaha di situ? Ya, itulah karenanya kami kirim surat saran dan pertimbangan sesuai dengan fungsi kami dengan undang-undang di kami punya tupoksi kewenangan untuk melakukan pertama advokasi terhadap kementerian lembaga yang memang peraturannya kemungkinan atau berpotensi melanggar Undang-Undang 5 tahun 1999. Baru kami nanti bisa masuk ke tahap yang namanya penegakan hukum alias membawa mereka yang diduga melanggar menjadi pelapor. Tapi sebelum itu terjadi, tentunya kami juga ingin melihat, makanya kami tidak berani ya. Kami tidak relevan lah kalau kami membeberkan nama orang atau bukan bahkan nama perusahaan, itu nggak relevan. Okay. Yang relevan untuk advokasi ini adalah bahwa ada ya bukti bahwa memang betul terjadi, bahkan satu komisaris BUMN menjabat ya luar biasa lah sampai 15 sampai 22 komisaris di perusahaan non BUMN. Yang kami khawatirkan ya tadi ya ada nanti kecenderungan kriteria ketiga itu tetap tercapai, di mana memang ada dampak terhadap upaya penguasaan pasar, upaya praktik monopoli, bahkan sampai ke tingkat yang tidak sehat. Tapi cukup dengan melihat satu saja kriteria pertama di undang-undang kami jelas tidak boleh, jelas dilarang karena berada pada pasar relevan atau bergerak di usaha dengan pasar yang serupa, bahkan terkait. Pak Kodrat, ini kalau kita bicara soal nama Dewan Pengawas, Direksi, ataupun Komisaris, ini kan menjadi sebuah hal yang selalu diumumkan kepada publik ya. Contohnya saja dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS gitu. Publik artinya mengetahui bahwa adanya rangkap jabatan ini. Kenapa kemudian rangkap jabatan yang terjadi di beberapa perusahaan ini seakan-akan menjadi hal yang lumrah kemudian diumumkan kepada publik? Bagaimana tanggapan KPPU? KPPU sebetulnya dari dulu sudah merangkap itu. Ya. Patut diingat oleh publik bahwa Permenek BUMN 10 tahun 2010 ada perubahan terhadap Permenek sebelumnya. Ya, di sana dilarang atau bahkan memang tidak ada izin atau membolehkan tersebut. Ya, saya paham bahwa maksud di awal perubahan dari Permenek itu ingin memastikan bahwa komisaris di BUMN harus bekerja, ya minimal dengan beberapa batasan waktu tertentu. Mereka harus ngantor, harus punya sumbangan terhadap perusahaannya, tapi itu tidak relevan dari kami. Yang relevan dari kami adalah ada potensi pelanggaran, di mana kalau mereka satu orang itulah, ya kita ambil satu orang itu saja, dia menjadi komisaris di BUMN di bidang tambang, dan saat yang sama menjadi komisaris di 22 perusahaan yang mungkin semuanya terkait atau bahkan pasarnya tambang. Anda bisa bayangkan, ya Undang-Undang 5 tahun 1999 dibuat itu untuk menghindari adanya praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Baik. Ya, itu saja sudah cukup dilarang itu, apalagi kalau sampai menimbulkan dampak terhadap yang kriteria ketiga. Ya, ini kami pikir kenapa KPPU baru berbunyi. Saya kira bukan masalah itu ya. Kami tidak bicara tentang siapa orangnya, pejabat publik di mana, itu urusan lembaga lain, ada ombudsman. Ya, tapi kami adalah se-early mungkin, sedini mungkin, mumpung ini masih bisa dicabut atau bisa diperbaiki pasalnya, kami sampaikan surat dan pertimbangan. Ya, tetap tentu kami juga tidak berhenti, penelitian kami terus diadakan untuk semua sektor-sektor yang lain. Apakah praktek ini berjalan? Bahkan di swasta itu banyak. Baik. Dan kami sering temukan pada persekongkolan tender, pengadaan barang dan jasa. Ya, mereka memasang nama yang terkait sama lain berafiliasi dan melakukan bid bridging. Ya, itu sudah banyak dan kami juga biasanya meminta bantuan dari banyak pihak, terutama
dalam hal ini notaris dan juga Kemenkumham terkait data-data tentang pendirian PT yang mereka punya. Tapi zaman ini memang untuk digitalisasi, KPPU masih punya halangan kendala di masalah teknologi informasi. Dan yang kedua juga, ya, banyak pihak lain yang bergerak terkait. Ya. Kalau kita masalah pelaku usaha saja, atau KPPU dengan Kemenek BUMN saja. Ada kementerian sektor mungkin yang juga nanti akan bisa dimintakan keterangannya atau dimintakan usulannya tentang bagaimana membuat aturan yang lebih ramah terhadap semangat undang-undang terkait usaha yang jujur saja berlaku umum, ya berlaku untuk semua, even BUMN. Oke. Baik, Pak Kodrat, ini kita sama-sama menanti bagaimana nanti jawaban dari Kementerian BUMN terkait dengan temuan ataupun hasil penelitian dari KPPU ini. Untuk sementara, terima kasih Pak Kodrat Wibowo, Ketua KPPU, sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Selamat pagi, Pak. Sehat selalu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.